Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab hereditas pada manusia bagian uji kompetensi. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan beberapa kelainan genetik berikut. Penyakit yang pewarisannya terpaut autosom ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk autosom di sini atau terpaut kromosom tubuh, contohnya adalah polidaktili, albino, dan juga talasemia. Jadi jawabannya 1, 4, dan 5. B. Nomor 2, berdasarkan peta silsilah penurunan anoresia di samping dapat diketahui bahwa kedua orang tuanya adalah, jadi di situ anaknya yang satu normal dan yang satu penderita anoresia. Nah, kira-kira induknya seperti apa? Nah, kemungkinan ibunya itu bersifat heterozigot dan ayahnya bersifat normal. Jadi parentalnya seperti ini. A besar, C kecil, A kecil, C kecil. Disilangkan dengan A kecil, C kecil, A kecil, C kecil. Nah, di sini itu heterozigot dengan normal. Dihasilkan 3 macam gamet, berarti F1-nya di sini A besar, A kecil, A besar, C kecil, A kecil, C kecil dengan A kecil, C kecil, A kecil, C kecil. Nah, berarti di situ untuk yang pertama tadi adalah anoresia, sedangkan yang kedua adalah normal. Oh ya, itu yang normal A kecil, C kecil, A kecil, C kecil harusnya ya. Jadi benar kan di sini yang satu anaknya normal dan yang satu juga anoresia, persis seperti yang ada di gambarnya. Nah, berarti kedua orang tua yang tepat adalah ibu heterozigot A besar, C kecil, A kecil, C kecil dengan ayahnya yang normal A kecil, C kecil, A kecil, C kecil. Jawabannya adalah yang B. Nomor 3, peta silsilah tersebut, ibu dan anak mempunyai genotip yang berbeda. Apabila anak laki-laki pada peta silsilah di atas menikah dengan seorang perempuan dengan sifat yang sama seperti ibunya, keturunan yang akan diperoleh adalah, jadi di sini kita harus tahu dulu ibunya kira-kira genotipnya seperti apa. Yang pasti genotip ibunya berbeda dengan genotip anak perempuannya. Berarti nanti kita coba dulu. Ibunya nih kemungkinan adalah wanita yang normal. Anaknya kan di sini karier wanita. Ibunya kemungkinan normal. Lalu yang ayahnya sudah pasti ayahnya adalah anodontia. Nah, berarti parentalnya di sini untuk persilangan pertama adalah XA besar disilangkan dengan XA kecil Y. Dihasilkan 3 macam gamet. Lalu F1-nya berarti tinggal menggabungkan gamet yang ada. XA besar, XA kecil berarti wanita karier. Lalu XA besar Y berarti laki-laki normal. Nah, betul nih, berarti persilangan yang ada di peta silsilahnya seperti ini. Untuk ibunya adalah normal, ayahnya anodontia, anak perempuannya wanita karier, dan anak laki-lakinya adalah normal. Kemudian untuk persilangan selanjutnya, anak laki-lakinya ini akan menikah. Anak laki-lakinya akan menikah dengan wanita yang memiliki genotip sama seperti ibunya. Nah, berarti di sini berarti anak laki-laki tadi kan normal, X A besar Y menikah atau disilangkan dengan X A XA besar. Nah, berarti di situ menghasilkan F2-nya adalah XA besar dengan anak perempuan normal, XA besar Y dengan anak laki-laki normal. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang A, anak perempuan normal dan anak laki-laki normal. Nomor 4, di rumah sakit terdapat 4 bayi baru lahir dengan golongan darah yang berbeda. Bayi 1 bergolongan darah A, bayi 2 bergolongan darah B, bayi 3 bergolongan darah O, dan bayi 4 bergolongan darah AB. 2 dari 4 bayi tersebut merupakan anak dari pasangan Rudi Yanto dan Anto Siska. Rudi dan Yanti bergolongan darah A.
dan B dengan genotip homozigot. Sementara itu Anto dan Siska bergolongan darah A dan O dengan genotip homozigot. Berdasarkan uraian tersebut, data pasangan orang tua dan keturunan yang benar adalah, oke, kita identifikasi satu persatu dulu. Bayi 1 A ya golongan darahnya, bayi 2 B, bayi 3 O, dan bayi 4 adalah AB. Nah, untuk Rudi dan Yanti sendiri, Rudi ada bergolongan darah A dan Yanti bergolongan darah B. Berarti parentalnya di sini adalah IA dan IB. Maka dihasilkan F-nya adalah IAIB dengan golongan darah AB. Untuk Anto dan Siska, Anto itu bergolongan darah A dan Siska bergolongan darah O. Nah, berarti di sini parentalnya IA dan IO. Maka dihasilkan F-nya adalah IAIO atau bergolongan darah A. Jadi, Rudi dan Yanti itu memiliki bayi yang nomor 4 bergolongan darah AB. Sedangkan Anto dan Siska itu bayi yang pertama bergolongan darah A. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 5, Yusuf memiliki lesung pipi dan berhidung lurus double heterozigot, menikah dengan Nita yang memiliki lesung pipit heterozigot dan berhidung melengkung. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 anak, yaitu Mawar dan Melati. Mawar memiliki lesung pipit dan berhidung lurus, sedangkan Melati tidak berlesung pipit dan berhidung melengkung. Berdasarkan uraian tersebut, Melati memiliki genotip. Oke, jadi di sini untuk lesung pipit itu adalah gen dominan atau P besar, sedangkan hidung lurus itu gen dominan juga, jadi L besar. Jadi kalau orang yang tidak lesung pipit berarti P kecil, kalau hidungnya melengkung berarti L kecil. Nah, di sini Yusuf itu punya lesung pipit dan hidungnya lurus, berarti P besar P kecil, L besar L kecil. Kenapa? Karena di situ ada keterangannya heterozigot. Lalu untuk yang wanitanya, dia memiliki lesung pipit dan hidungnya melengkung. Berarti di situ lesung pipitnya juga ada keterangannya heterozigot, berarti P besar P kecil. Lalu hidung melengkung berarti sudah pasti ya, dua-duanya resesif, L kecil L kecil. Nah, dihasilkan gamet seperti yang ada di gambar. Kita tinggal gabungkan gametnya bisa dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, setelah sudah kita dapatkan F2-nya, kita identifikasi satu persatu. Yang pertama, itu adalah LL, maksudnya di situ punya lesung pipit dan juga lurus. Yang kedua, LM berarti lesung pipit melengkung. LL lesung pipit lurus, kemudian lesung pipit melengkung, lesung pipit lurus, lesung pipit melengkung. TL berarti tidak memiliki lesung pipit dan lurus, dan yang terakhir tidak memiliki lesung pipit dan juga melengkung. Nah, berarti yang ditanyakan tadi untuk Melati itu dia tidak memiliki lesung pipi dan juga berhidung melengkung. Berarti yang terakhir P kecil L kecil. Jawabannya yang D. Nomor 6, seorang laki-laki bergolongan darah N menikah dengan perempuan bergolongan darah MN. Pernyataan yang tepat mengenai golongan darah sistem MN pada anak pertama mereka adalah, jadi penggolongan darah itu selain ada sistem ABO, resus, juga ada sistem yang namanya MN. Jadi ada 3 sistem ya. Nah, di soal di sini adalah sistem penggolongan darah MN. Di situ laki-lakinya bergolongan darah N. Berarti parentalnya adalah ININ. Lalu perempuannya bergolongan darah MN, berarti IMIN. Nah, di situ sudah diketahui gametnya ada 3. Lalu F1-nya berarti tinggal menggabungkan gamet yang ada, yaitu IM besar, IM, IN, dan juga ININ. Untuk IMIN berarti bergolongan darah MN, dan yang ININ berarti bergolongan darah NN. Nah, di sini berarti keduanya masing-masing adalah 50%. Maka jawabannya adalah yang C. Kemungkinan anak bergolongan darah N adalah 50%. Nomor 7.
Seorang wanita berbadan tinggi kulit normal menikah dengan seorang laki-laki berbadan tinggi albino. Dari pernikahan tersebut, kemungkinan persentase dilahirkan keturunan berbadan pendek dan albino sebesar. Oke, jadi di situ parentalnya berarti tinggi normal. T besar T kecil, A besar A kecil. Lalu tinggi albino, T besar T kecil, A kecil A kecil. Nah, diketahui dihasilkan totalnya di situ ada 6 gamet. Nah, dari 6 gamet ini tinggal kita gabungkan, bisa juga dibuat tabel seperti yang ada di gambar. Nah, di situ kan ada kode TN, kemudian TA. Maksudnya di sana adalah T itu tinggi, kemudian N normal. Keturunan yang kedua TA berarti tinggi albino. Keturunan ketiga TN tinggi normal. Keturunan keempat TA tinggi albino dan seterusnya. Sampai di situ yang ditanyakan adalah berapa yang pendek dan albino. Pendek albino berarti di sini T kecil T kecil, A kecil A kecil. Nah, itu ada pada genotip yang terakhir. Jadi jumlahnya hanya ada 1. Maka 1/8 dikali 100%. Hasilnya adalah 12,5%. Jawabannya yang B. Nomor 10, Dani menderita fenilketonuria atau disebut dengan FKU. Nah, dia menikah dengan Nina yang karier FKU. Kemungkinan rasio keturunan yang diperoleh dari pernikahan tersebut adalah, jadi di Daninya di sini FKU. FKU itu dilambangkan dengan P kecil H kecil. Nah, jadi genotipnya Dani adalah P kecil H kecil, P kecil H kecil disilangkan dengan Nina yang karier. Karier itu P besar H kecil, P kecil H kecil. Maka dihasilkan di sini F1-nya atau filialnya adalah P besar H kecil, P kecil H kecil dengan fenotip normal karier dan juga P kecil H kecil, P kecil H kecil dengan fenotip FKU atau dia menderita penyakit fenilketonuria. Jadi di sini perbandingannya adalah antara normal karier dengan FKU 1:1. Jawabannya yang A. Nomor 9, pernikahan antara wanita karier buta warna dengan laki-laki normal melahirkan 8 anak. Kemungkinan jumlah anak yang menderita buta warna sebanyak. Jadi nomor 9 antara wanita karier dan laki-laki buta warna. Maka parentalnya XCBX untuk wanita karier dan XY untuk laki-laki normal. Nah, di situ dihasilkan gametnya ada 4 ya. Lalu F1-nya berarti tinggal menggabungkan gametnya. Yang pertama XCBX yang berarti wanita karier, lalu XCBY berarti laki-laki buta warna, XX berarti dia wanita normal, dan XY laki-laki normal. Nah, yang ditanyakan adalah anak yang menderita buta warna. Yang menderita buta warna di sini hanya ada 1. Untuk yang XCBX di situ anaknya tidak buta warna, dia hanya membawa gen buta warna. Berarti di sini hanya ada 1 XCBY. Berarti 1/4 dikali 8 hasilnya adalah 2 anak. Maka jawabannya yang B. Nomor 10, sifat botak pada manusia ditentukan oleh gen dominan B besar. Apabila seorang laki-laki botak heterozigot menikah dengan wanita bergenotip heterozigot, kemungkinan persentase anak laki-laki yang mempunyai fenotip tidak botak sebesar. Jadi untuk gen B besar botak di sini, ketika pada laki-laki meskipun B besarnya hanya ada 1, itu langsung botak. Jadi seumpama B besar B kecil itu pada laki-laki botak. Sedangkan B besar B kecil pada wanita itu tidak botak. Karena apa? Pada wanita ada hormon estrogen yang menghambat terjadinya botak. Nah, berarti di sini kan tadi laki-lakinya botak heterozigot, berarti B besar B kecil. Wanitanya juga heterozigot, B besar B kecil. Maka F1-nya di sini menghasilkan 4. Ada 4. Yang pertama B besar berarti dia botak. Lalu B besar B kecilnya ada 2.
Untuk di laki-laki, B besar B kecil ini tergolong botak. Sedangkan pada wanita tergolong normal, tapi dia karier. Dan yang terakhir adalah B kecil berarti normal. Nah, yang ditanyakan di soalnya adalah anak laki-laki yang mempunyai fenotip tidak botak. Laki-laki tidak botak berarti hanya ada satu B kecil. Jawabannya berarti jawabannya di sini 1/4 dikali 100%, hasilnya 25%. Jawabannya yang C. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.